Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Bidan Oti Channel ya. Kali ini kita berdua nih, biasanya salah satu di belakang saya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang fakta atau mitos seputar kehamilan ya. Jadi mungkin berdasarkan beberapa pengalaman kita, karena kita juga di desa, jadi banyak mitos-mitos yang kadang di luar nalar ya. Lucu-lucu. Kita pernah kunjungan ke ibu menyusui, itu kelihatan pucat, lemes, ternyata setelah ditanya itu katanya nggak boleh tidur siang, mitosnya. Nanti itu semua satu-satu yang akan kita bahas ya. Nanti di sini ada 10 fakta atau mitos yang sudah kami rangkum dari pertanyaan-pertanyaan netizen. Jadi memang banyak warga yang konsultasi, boleh nggak seperti ini, boleh nggak seperti ini lah. Kita rangkum di sini ya. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai aja ya. Boleh. Oke, fakta yang pertama, fakta atau mitos yang pertama, ibu hamil tidak boleh makan sate. Ya, ini jawabannya mitos. Oke, jadi memang daging sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil. Itu bagus ya untuk nutrisi. Tapi memang di sini ditakutkan kalau sate itu kan dibakar. Jadi takutnya dalam memprosesnya itu, proses masaknya daging kurang matang. Nah, kalau daging kurang matang itu kan ditakutkan bakteri atau parasit yang ada di daging itu masuk ke ibu hamil, dan itu memang mengakibatkan hal yang tidak baik. Tapi kalau misalkan masak satenya mungkin ya dengan cara lain, di oven atau pakai wajan kayak gitu, yang kita benar-benar memastikan daging itu matang, nggak apa-apa. Oke, berarti memang harus memastikan bahwa daging itu benar-benar matang ya. Jadi memang harus cara pengolahannya yang benar ya. Oke, kemudian fakta atau mitos yang kedua, ibu hamil dilarang tidur siang. Nah, ini yang tadi kita sempat bahas di opening ya. Iya, jadi ini sebenarnya lucu ya. Saya tuh pernah beberapa kali ke ibu hamil atau ibu menyusui gitu ya, kunjungan. Terus mereka nggak pernah tidur siang. Coba bayangkan ya. Jadi nggak boleh tidur siang dengan alasan darah putihnya naik. Kita juga pas saya dengar kayak gitu, apa hubungannya ya darah putih sama tidur siang ya. Jadi memang ini benar-benar mitos ya. Jadi ibu hamil itu masih boleh tidur siang 1-2 jam. Bahkan tuh penelitian di Universitas Obstin di Amerika menyebutkan kalau tidur siang yang teratur pada ibu hamil 1-1,5 jam itu menurunkan resiko berat badan lahir rendah. Jadi menurunkan resiko BB bayi yang lahir itu kurang dari 2,5 kg. Ya, jadi sebenarnya memang justru malah bermanfaat ya itu tidur siang ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ibu hamil tidak boleh makan nanas. Fakta atau mitos? Ya, untuk makan nanas pada ibu hamil jawabannya mitos ya. Jadi sebenarnya masih boleh makan nanas, cuma memang dalam porsi yang tidak terlalu berlebihan. Bahkan kandungan dalam nanas seperti vitamin C kayak gitu juga dibutuhkan ibu hamil. Nah, kenapa berkembang mitos kayak gini? Jadi itu awal mulanya ini disebut mitos karena memang kandungan nanas itu ada zat yang namanya bromelain. Itu kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak akan memecah protein dalam tubuh yang bisa memicu pendarahan. Jadi bisa memicu keguguran atau lahir prematur kayak gitu. Tapi zat bromelain ini kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit, misalkan ibu hamil cuma makan nanas 2-3 potong, itu nggak akan menimbulkan efek yang seperti itu. Kembali yang penting tadi itu jangan berlebihan ya. Kemudian yang keempat, ini untuk para pencinta hewan ya. Ibu hamil tidak boleh memelihara kucing. Fakta atau mitos? Iya, ibu hamil tidak boleh memelihara kucing, itu mitos ya. Jadi sebenarnya yang penting di sini kebersihan sama kurangi kontak langsung ya ke kucing. Jadi diminimalisir kontaknya. Karena memang benar sih kalau kotoran kucing itu mengandung parasit yang kalau misalkan itu terkena, ibu hamil itu bisa mengalami toksoplasmosis namanya. Nah, kalau misalkan ibu hamil kena tokso di trimester awal, 3 bulan awal atau beberapa bulan sebelum dia hamil, itu bisa mengakibatkan kelainan di mata sama otaknya bayi. Jadi kalau misalkan berkembang di masyarakat tokso bikin cacat lahir, ya memang betul kalau ibu hamil itu terkena tokso di awal kehamilan. Oke, berarti memang harus
pastikan kebersihan. Terus betul. juga kemudian mungkin bisa konsultasi ke dokter hewan karena memang kayak kalau nggak salah ada beberapa vaksin yang bisa diberikan untuk hewan peliharaan ya. Oke, lanjut ke fakta berikutnya. Ibu hamil tidak boleh minum kopi, fakta atau mitos? Ya, ibu hamil tidak boleh minum kopi itu mitos. Ya, jadi masih boleh minum kopi, tapi memang takarannya kurang dari 200 mg per hari. Jadi kalau misalkan lebih dari 300 mg per hari, berdasarkan penelitian itu mengakibatkan bayi berat badan lahirnya nanti rendah. Nah, karena misalkan ibu hamil minum kopi, kafeinnya itu kan lewat ari-ari, terus masuklah ke bayi. Nah, sementara organ bayi itu masih dalam tahap perkembangan. Jadi memproses kafeinnya itu lama loh. Jadi kalau misalkan ibu hamil minum kopi, si ibu sudah selesai nih proses kafeinnya. Tapi kalau di bayi dia akan lebih lama karena organ-organnya sedang berkembang. Oke, kembali lagi. Jangan berlebihan. Oh ya, tak tambahi ya. Ya. Tapi kalau misalkan ibu hamil itu di trimester awal cek HB anemia, itu memang sebaiknya tidak minum kopi sih, karena juga bisa menghambat penyerapan nutrisi yang lain. Ya. Kemudian yang keenam ini, fakta atau mitos minum es bikin bayinya besar? Ya, bayi. Ya, ini banyak sekali yang tanya seperti itu ya. Jadi ibu boleh nggak sih minum es? Mungkin lagi panas gitu ya, pengen yang seger gitu. Sebenarnya kalau es sendiri tidak bikin bayi terlalu besar. Yang bikin bayi besar itu kandungan gulanya. Jadi kalau misalkan sehari itu ibu minum es dawet, es teler, es campur ya mungkin itu ya bayinya nanti kalau lahir terlalu besar. Kalau misalkan air es itu sendiri ya, air putih dingin atau dikasih es batu itu nggak bikin bayi terlalu besar. Yang bikin membuat besar si bayi itu adalah kandungan gula yang berlebih. Campurannya lah ya. Iya benar, campur ya, gitu. Ya. Oke, kemudian yang ketujuh, fakta atau mitos dilarang menyiapkan perlengkapan bayi sebelum ada tanda-tanda persalinan. Ya, ini juga kita kaget ya. Jadi beberapa pasien datang ke puskesmas lahiran belum bawa apa-apa. Jadi kita gimana, bungkus bayinya pakai apa, ibunya diselimutin juga gantinya mungkin kan butuh jarit ya. Nah itu nggak bawa. Terus tak tanya kenapa sih kok nggak bawa gitu, katanya nggak boleh mempersiapkan sebelum tanda-tanda lahir itu muncul ya. Jadi ini mitos ya, jadi nggak ada hubungannya kontraksi rahim dengan persiapan persalinan yang mungkin lebih dini. Jadi nggak ada hubungannya. Kemudian ini yang penting juga nih, terutama karena mungkin yang sering tanya ini bapaknya ini ya. Ya, apa itu? Ibu hamil boleh nggak sih untuk berhubungan intim? Oh iya, fakta atau mitos? Hubungan intim di kehamilan gitu ya, ini mitos ya. Jadi kalau larangan itu mitos, jadi masih boleh dilakukan ya. Cuma memang beberapa kondisi kalau ibu hamilnya itu mengalami misalkan nih riwayat keguguran atau riwayat lahir prematur, riwayat pendarahan dan mengandung bayi yang kembar, atau misalkan dari hasil USG ternyata ari-arinya tuh nutup jalan lahir atau terlalu rendah, itu kalau bisa memang bapak pasti sabar ya, karena dari kondisi-kondisi itu sebaiknya tidak dilakukan hubungan intim. Tapi kalau misalkan sehat, nggak ada keluhan, tidak ada seperti yang tadi saya sebutkan, itu sih masih boleh. Cuma yang butuh dicatat di sini, kalau lebih amannya sih sperma dikeluarin di luar, karena sperma itu memang mengandung prostaglandin, itu bisa menyebabkan kontraksi rahim. Oke, jadi memang boleh ya bapak-bapak ya, pertanyaannya Rede ya, masih boleh. Tapi pastikan bapak kandungannya memang benar-benar sehat. Ya betul. Dan kalau bisa dikeluarin di luar. Iya, kalau bisa ya. Iya, di luar. Itu di luarnya di luar rahim ya. Rahim ya, bukan di luar rumah. Nanti dikeluarin di luar rumah, tonton orang malah pikirannya agak stres. Ya. Oke, kemudian yang kesembilan, ibu hamil yang perutnya melebar ke samping akan memiliki bayi perempuan.
sedangkan yang meruncing ke depan akan memiliki bayi laki-laki. Nah, itu hebat juga itu ya. Iya, bisa menentukan jenis kelamin Iya, dari perut ya. Oke. Ya, jadi kalau misalkan lihat, wah itu ibunya perutnya lebar, ceweknya anaknya gitu ya. Ya ini mitos ya. Nah, jadi memang nggak ada hubungannya atau belum ada penelitian yang menyebutkan bentuk perut ibu hamil itu menentukan jenis kelamin. Jadi kalau mau tahu jenis kelamin ya dengan pemeriksaan USG ya. Kemudian yang terakhir, yang 10, ibu hamil jangan makan pedas, nanti akan merangsang kontraksi. Itu fakta atau mitos? Ya, ini juga mitos. Jadi makanan pedas nggak ada hubungannya sama kontraksi rahim. Ya, jadi kalau misalkan nih mungkin ya yang ada di masyarakat kalau sudah HPL nggak lahir-lahir, ibu khawatir akhirnya banyak makan pedas gitu ya supaya bayi cepat lahir. Nah padahal ini nggak ada hubungannya. Jadi makanan pedas tidak berhubungan dengan kontraksi. Tapi misalkan kalau nggak boleh makan pedas supaya nggak diare ya itu betul. Oke, itu tadi 10 fakta dan mitos tentang kehamilan ya. Tambah satu lagi deh. Nambah ini ya, nambah. Boleh. Karena ini penting juga ya. Okay. Ini fakta atau mitos. Jadi dulu Bu Bidan itu yang PDKT ke suami duluan, fakta atau mitos? Iya, jadi itu untuk klarifikasi nih ya. Ini nggak ada hubungannya ya. Iya, nggak ada hubungan di skrip. Ini klarifikasi ya, aja. Jawabannya mitos. Enggak, wah. Iya. Ya, oke. To be honest, Bu Bidan yang PDKT lebih dulu, setting duluan ya. Tuh, untuk yang klarifikasi yang pada nggak percaya itu. Ya, udah, stop ya. Stop ya, nggak lanjut ya. Oke, tadi itu 10 fakta atau mitos tentang kehamilan. Ya, jadi memang ada beberapa kasus yang sebenarnya boleh, tapi memang kembali ke porsinya. Ya, jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya, oke, mungkin itu saja dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita supaya kita lebih semangat lagi untuk berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang kita punya. Dan jika memang ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin itu saja dari kami berdua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.